Selamat pagi, siang, maupun sore kepada Pak Zandrat dan juga Pak Faiz. Kami dari kelompok 16. Izin untuk mempresentasikan mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk definisinya sendiri, adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu respon yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut NASA, hal ini merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim. Adaptasi dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim karena tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi dan waktu tinggal karbon di atmosfer memakan waktu ratusan tahun. Maka dari itu bumi juga perlu mengembalikan siklus normal kembali. Jadi untuk komponen-komponen yang berpengaruh terhadap adaptasi perubahan iklim ini ada beberapa komponen. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change yaitu IPCC, yang pertama itu ada atribusi komponen perubahan iklim terhadap kegiatan sosial, ekonomi, dan biosfer. Jadi untuk atribusi ini menyangkut masalah komponen yang memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim baik dalam konteks pemanasan global maupun dalam aspek lainnya. Yang kedua itu ada kajian dan dampak studi dampak. Yang ketiga itu ada kerentanan terhadap perubahan iklim. Yang keempat itu ada kapasitas adaptasi dan juga kajian ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir itu ada resiko perubahan iklim. Di resiko perubahan iklim ini merupakan faktor yang diperoleh akibat peluang terjadi bencana iklim dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kejadian iklim tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next tentang kebijakan menghadapi perubahan iklim. Nah, jadi agenda-agendanya difokuskan pada sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan dan kehutanan. Untuk mencapai pembangunan yang tahan terhadap risiko iklim, diperlukannya beberapa hal. Yang pertama itu ada tujuan agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ingin dicapai terkait erat dengan tujuan pembangunan nasional. Contohnya itu ada kebijakan 7-26%, di mana laju ekonomi harus dicapai sebesar 7% dengan minus 26% emisi gas rumah kaca, yang kondisi yang ada pada masing-masing bidang yang difokuskan. Ketiga, perubahan kunci yang diperlukan pada program investasi atau rencana yang sudah ada. Keempat, investasi dan kegiatan tambahan. Nah, strategi pembangunan yang diperlukan untuk menghadapi anomali iklim atau variabilitas. Yang pertama ada penguatan informasi. Kedua, peningkatan basis informasi iklim di hulu. Informasi dasarnya itu harus meliputi variabilitas dan perubahannya. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan penyeluasan informasi perubahan iklim. Keempat, peningkatan kapasitas pengkajian ilmiah. Perlu ditingkatkan agar nantinya itu perubahan iklim dapat dikendalikan. Lalu kelima, ada peninjauan kembali kebijakan-kebijakan inti, di mana kebijakan tersebut didaur agar nantinya sesuai dengan perubahan iklim yang akan terjadi. Keenam, peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan perubahan iklim. Ketujuh, pengaruh utama adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan program di berbagai sektor. Kedelapan, pengembangan isu perubahan iklim dalam kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dan terakhir, pengembangan sistem infrastruktur dan tata ruang serta sektor yang tahan dan tanggap terhadap goncangan dan perubahan iklim. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Fairuz, nomor 189094, akan menjelaskan terkait berbagai usaha yang dilakukan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim. Jadi, seluruh masyarakat apapun profesinya dapat berkontribusi dalam usaha adaptasi perubahan iklim. Jadi, semakin serius kita melakukan upaya adaptasi, akan kian terasa nyaman dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, berikut merupakan klasifikasi profesi masyarakat terhadap kontribusinya pada adaptasi perubahan iklim, yaitu yang pertama ada masyarakat umum, yang dimulai dari melakukan program pengurangan risiko bencana terkait iklim seperti reboisasi dan penghijauan lahan kritis sampai dengan mengembangkan teknologi panen air seperti membangun embung dan parit dan sebagainya. Lalu untuk petani dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi dengan perubahan iklim antara lain melalui sekolah lapang iklim, sistem peringatan dini dan sistem jaringan informasi iklim. Dan untuk nelayan bisa dengan menanam vegetasi seperti mangrove, paru laut, cemara dan lain-lain sampai dengan menguatkan kelembagaan nelayan untuk ketahanan menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya merupakan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut meliputi upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak pemanasan global dan perubahan iklim di masa depan. Mitigasi meliputi berbagai tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global, contohnya dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau peningkatan penyerapan gas rumah kaca. Lanjut. Mitigasi perubahan iklim di Indonesia salah satunya diatur pada saat program diversifikasi sumber energi yang diatur dalam Perpres nomor 5 tahun 2006.
yang meliputi kegiatan penganekaragaman, penyediaan, dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Target yang ditetapkan contohnya adalah penurunan minyak bumi sebesar 20% dan peningkatan energi geotermal sebesar 55%. Kemudian ada komitmen mengenai penurunan emisi nasional. Yang ketiga ada inventory emisi GRK nasional, yaitu laporan berkala tentang status terkini emisi di Indonesia yang disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change. Laporan tersebut dipakai sebagai rangkaian pembentukan database untuk melihat kemajuan program mitigasi perubahan iklim dari berbagai negara. Kemudian yang terakhir ada program pengurangan emisi dari pengerusakan hutan dan degradasi hutan, yang merupakan salah satu bentuk insentif perdagangan karbon yang sudah berlaku saat ini. Program ini akan memberikan insentif kepada pemilik hutan yang mampu mengelola hutan secara lestari sehingga tidak menimbulkan emisi karbon tambahan dan bahkan mampu untuk menyerap emisi karbon di atmosfer. Kemudian aktivitas penghasil gas rumah kaca diantaranya yang pertama transportasi yang masih menggunakan BBM, kemudian pembangkit listrik tenaga fosil, kemudian kotoran peternakan yang masih belum diolah akan menghasilkan metan, kemudian pemakaian pupuk kimia, dan terakhir adalah pembukaan lahan dengan membakar lahan. Nah, kemudian upaya dalam mitigasi perubahan iklim dibagi menjadi dua, yaitu bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Yaitu yang pertama, pemerintah diantaranya memanfaatkan sumber listrik tenaga non-fosil seperti PLTA, PLTB, dan lain-lain. Kemudian menyediakan transportasi umum yang mudah, murah, dan ramah lingkungan, turut serta dalam berbagai konvensi perubahan iklim, dan memaksimalkan proses pengelolaan sampah terpadu. Nah, untuk masyarakat dapat berupaya menghemat energi, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan 3R, menggunakan moda transportasi massal ataupun sepeda, memakai produk dengan nilai emisi rendah dalam pembuatannya, menanam pohon di lingkungannya, dan memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.